Ya, sosok Ronald Tanur ini tentu menjadi sorotan publik dan kami juga tentunya sudah berusaha untuk menghubungi dari pihak kuasa hukum dari Ronald Tanur, tapi hingga kini masih belum ada tanggapan. Pemirsa, saya ingin bertanya langsung ke Mbak Alvika dari keluarga adik dari almarhumah Dini Sera. Apakah sebelumnya sudah mengenal Ronald Tanur ini? Orangnya sebenarnya seperti apa, Mbak? Saya pribadi dan keluarga belum pernah mengenal sosok Ronald. Cuman tahu mukanya aja di sosial media gitu, dari postingan-postingan almarhum, itu aja. Sebelumnya apakah sudah pernah mendengar cerita-cerita dari almarhumah ya, dari kakak mengenai beliau ini, mengenai Ronald ini? Belum, sama sekali belum pernah. Jadi mengetahui bagaimana kemudian Ronald ini karakternya seperti apa, itu bagaimana mengetahuinya? Aku nggak tahu ya, cuman waktu kita tuh baru tahu kayak dia anak anggota semacam kayak gitunya aja waktu almarhum meninggal aja, itu sih. Cuman ada beberapa temannya almarhum yang DM aku gitu ya. Dia bilang kayak ternyata si almarhum ini suka curhat gitu, kalau dia lebam-lebam maksudnya memar gitu. Tapi saya nggak tahu di belakang sosok Ronald itu seperti apa gitu, kurang tepat. Justru mendengarnya dari teman-temannya gitu setelah almarhum meninggal. Baik. Harapan dari keluarga tentunya Mbak seperti apa? Karena kan ini sudah dilakukan, ada banyak upaya dan juga bahkan dari KAI ini sudah menerjunkan tim investigasi. Tentunya harapan saya dan keluarga terutama untuk orang tua saya dan anak almarhum ya, yang yatim piatu gitu. Pengennya si hakim ini segera ditindak dan proses kasasi ini dikawal terus ya, terutama oleh media-media dan masyarakat Indonesia agar si tersangka ini dapat ditindak dengan seadil-adilnya, dihukum dengan seadil-adilnya. Gitu. Karena seperti yang kita tahu, hukum di Indonesia ini sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu, Kak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, sudah sejauh mana investigasi langsung dari KAI sendiri? Oke, terima kasih Mbak. Terkait dengan hasilnya sejauh mana ya yang diperoleh oleh tim investigasi, terus terang aja kita tidak bisa mengungkapkan di dalam acara ini. Terus terang aja yang penting tim investigasi sudah diterjunkan, kemudian untuk mencari data-data pendukung atau bukti-bukti pendukung tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Artinya sudah terjun, tapi ini kan sifatnya tertutup. Terus terang aja kalau sifatnya tertutup, menanyakan hasilnya nanti tidak bisa kita ungkapkan di sini. Dengan adanya pelaporan dari pihak kuasa hukum korban, apakah ini nanti semakin mempercepat juga prosedurnya untuk memanggil hakim itu? Terus terang aja kalau memang betul ya besok dari kuasa hukum dari keluarga datang ke Komisi Yudisial kemudian melakukan laporan, artinya kan laporan itu pasti ada yang dilaporkan siapa, kemudian para terlapor itu pengadilannya mana, kan jelas itu di PN Surabaya. Yang penting itu terkait dengan pokok laporannya, dugaan pelanggaran kode etiknya tentang apa. Nah kalau misalnya sudah jelas dugaan pelanggaran kode etiknya yang dilanggar oleh majelis hakim itu, KAI akan lebih mudah, akan fokus terhadap pokok laporan tersebut. Artinya ini akan memudahkan bagi Komisi Yudisial. Nah biasanya kalau misalnya tahapan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, kan besok misalnya kalau sudah datang di Komisi Yudisial, itu akan diterima oleh tim di laporan pendahuluan. Nah itu akan diberikan nomor pendaftaran. Nah setelah diberikan nomor pendaftaran, kalau misalnya pokok laporannya sudah memenuhi syarat, baru ditindaklanjuti kepada tahap kedua, yaitu tindak di dalam laporan lanjutan. Nah kalau setelah ditindaklanjuti oleh tim lanjutan itu, kalau sudah memenuhi syarat, kemudian dianalisis, kemudian diregister. Nah setelah diregister itulah baru dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu artinya kepada pihak-pihak terkait, misalnya para pelapornya sendiri. Hakim ini ya? Bukan ke hakim dulu, pelapor dulu, kemudian para saksi. Misalnya para saksi itu bisa panitera pengganti dan lain sebagainya.
Nah, setelah itu dilakukan, kemudian masuk tahap ketiga itu dilakukan panel. Sidang panel itu dihadiri oleh 3 komisioner ya, kemudian oleh tenaga ahli termasuk tim ya. Nah, itu baru ditentukan bahwa dugaan pelanggaran kode etiknya itu bisa ditindaklanjuti apa tidak. Kalau misalnya keputusan panel itu bisa ditindaklanjuti, baru dilakukan pemeriksaan kepada terlapor. Nah, artinya terlapor itu biasanya di panel itu ditunjuk penanggung jawabnya itu seorang komisioner, sehingga yang melakukan pemeriksaan terhadap hakim itu harus dilakukan oleh penanggung jawab komisioner bersama tenaga ahli dan tim. Nah, setelah itu dibawa ke sidang pleno. Sidang pleno itu untuk menentukan misalnya terbukti atau tidaknya tentang dugaan pelanggaran kode etik. Kalau misalnya dinyatakan terbukti, baru diputuskan juga sanksinya apa. Sanksi itu bisa sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah, itulah mekanisme yang harus ditempuh ya oleh Komisi Yudisial, ada 4 tahap tersebut. Proses yang cukup panjang, tapi kita akan kawal terus tentunya. Saya ingin ke Prof. Suparji. Prof, jika nanti memang sudah dilaporkan dari pihak kuasa hukum korban, para hakim ini, bagaimana kemudian ini nanti akan mempengaruhi, apakah ini mungkin ada korelasinya dan juga bahkan bisa mempengaruhi terhadap vonis bebas dari Ronald Tanur ini? Jika nanti memang terbukti ada dugaan ataupun indikasi pelanggaran betul dari hakim. Kita masih terus menunggu tentunya. Ya, pertama saya kira momentum yang baik ya bagi Komisi Yudisial untuk berperan secara progresif ya, tidak secara normatif dengan pola-pola yang disampaikan tadi, tetapi harapan publik adalah bahwa Komisi Yudisial hadir ya untuk menegakkan kode etik perilaku hakim ya. Dalam hal ini tidak bersifat secara normatif, tetapi benar-benar secara progresif ya. Kalau kita bisa terka ya, memang mungkin hakim relatif secara etik tidak ada masalah gitu ya, mengambil sebuah putusan. Tetapi kemudian kalau kita bicara secara material, secara substansial, bahkan mencederai rasa keadilan. Maka harapannya adalah Komisi Yudisial mengambil peran momentum ini untuk hadir secara progresif. Nah, yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap putusan kasasi nanti, apakah akan berdampak atau tidak ya? Tentunya kan ini akan sangat tergantung dari bagaimana jaksa menghadirkan memori kasasi nanti itu. Harapannya jaksa membuat sebuah konstruksi yang meyakinkan hakim kasasi untuk memenuhi tuntutannya gitu ya. Karena itu yang akan berdampak secara signifikan dan bekerja secara sistematis untuk meyakinkan hakim kasasi nanti agar bisa memenuhi tuntutan dalam perspektif memenuhi rasa keadilan yang telah dituntut oleh jaksa. Nah, pada sisi yang lain, bagaimana seandainya nanti ada sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Yudisial, apakah berdampak terhadap putusan kasasi? Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh hakim kasasi dalam mengambil satu putusan, meskipun ya tidak sepenuhnya itu menjadi faktor yang signifikan atau faktor yang dominan, tetapi faktor yang dominan adalah bagaimana memori kasasi yang dituntut yang disampaikan oleh jaksa itu akan berpengaruh pada konteks putusan kasasi nanti itu. Tetapi bukan berarti mengabaikan proses Komisi Yudisial, tetap juga ada pengaruhnya menjadi satu pertimbangan, karena itu bisa kemudian dikonstruksikan di dalam satu pertimbangan majelis hakim kasasi nanti itu, ya. Baik, oke. Kita juga sambil menunggu karena Kejari juga tentunya saat ini mengupayakan atau menempuh upaya dari kasasi, tapi dari pihak kuasa hukum korban, Mas Dimas, besok itu jadi agenda selanjutnya seperti apa dan juga mungkin bisa dijabarkan apa upaya hukum lanjutan yang juga dilakukan dari pihak kuasa hukum? Iya, kami sudah menyusun skema dan timeline terkait upaya-upaya yang akan kami lakukan. Dan besok memang kami akan agendakan ke KY untuk melaporkan tahap pertama di Komisi Yudisial. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi, ya saya minta kepada Komisi Yudisial ini di depan bahwasannya tolong membuat terobosan agar mempercepat prosesnya, karena itu demi keadilan yang disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya kami akan melakukan laporan kepada Bawas, Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, dan tentu kami meminta perhatian dari Komisi 3 DPR RI, karena juga setelah mengundang kami dalam rapat RDPU besok Senin juga, harapan kami di sana nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang
bisa memberikan koreksi dan evaluasi demi terciptanya hukum yang lebih berkeadilan lagi di Indonesia. Dan yang keempat, kami seperti yang sudah kami sampaikan di banyak media, kami masih mempertimbangkan dan menyusun laporan agar kami juga meminta perhatian dan investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan pemeriksaan. Tentu kami juga akan melakukan analisis-analisis sehingga karena menjadi aneh bagaimana putusan bebas ini bisa muncul, itu perlu kami dalami lebih dalam. Jika memang ada dugaan-dugaan potensi korupsi atau mungkin lainnya, itu juga harus perlu dilakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, terima kasih Mas Dimas, terima kasih Mbak Alvika, terima kasih juga Pak Joko dan juga Prof. Suparji sudah bergabung bersama kami. Kita akan kawal terus bagaimana proses dan juga upaya hukum yang dilakukan supaya tidak ada lagi keadilan di Indonesia yang kemudian mati dan juga semakin diragukan.